Nggak ada atau masih belum diberikan akses untuk membuka. Yang pertama ya, yang paham untuk draft gitu. Nah, WI tak kunci, nanti kepala sekolah yang penting kelihatan ada linknya, diklik, butuh untuk kosong atau butuh untuk akses, akhirnya biar ditandatangani gitu ya. Nah ini misalkan panjenengan menyertakan link, betul-betul harus bisa diberikan hak akses. Atau yang kedua, pernah juga cerita ini sekalian mau belajar materi-materi ini misalnya itu dibuat, dikurasi, ditayangkan buku malah pada saat itu sudah dicetak, sudah tercetak dan cetakannya sudah beredar, ada link tertentu. Link tertentu ini mestinya akan dibaca oleh anak-anak ya. Ternyata kalau kita memilih materi dari sumber ya website tertentu, harus dipastikan bahwa website tersebut baik ya, sumbernya betul-betul terpercaya dan tidak mungkin digantikan dengan konten yang lain. Nah ini pernah kejadian cetakan buku dari Dinas Pendidikan, linknya pada saat dicetak ya memang baik, sebuah materi atau mungkin misalnya lembar kerja atau apa begitu, atau website tertentu ya. Tapi ternyata setelah 5 tahun berikutnya dengan link yang sama, ketika itu diakses itu berubah menjadi tampilan yang tidak layak gitu. Nah ini kemudian ditarik peredarannya buku tersebut dari yang sudah diterbitkan tersebut, karena link yang dicantumkan bukan website yang memang secara kita bisa melihat lah ya. Kadang-kadang kalau semacam blog itu masih bisa kontennya berubah-ubah, tapi misalnya sumbernya jelas, misalnya kompas.com, nggak mungkin kelihatannya sekelas Kompas kemudian mengubah konten atau linknya kemudian dipergunakan oleh orang lain atau terbajak dan lain-lain. Kalaupun terbajak ya mesti akan ada upaya untuk mengembalikan ke semula begitu. Jadi nanti kalau misalkan panjenengan menyertakan itu betul-betul, apalagi misalnya LKPD ya, lembar kerja peserta didik, kemudian panjenengan sertakan link tersebut, silakan lihat dulu tutorial yang ada di link ini sebelum Anda praktek misalnya. Anak kan mesti akan mengakses itu, kemudian praktek. Nah, ketika diklik kok ternyata malah isinya yang bukan-bukan misalnya, nah itu sangat berbahaya. Jadi niatnya mau meringkas ya, tetapi tidak berhati-hati dalam penyertaan. Itu juga menjadi catatan. Hal-hal yang berkaitan dengan perangkat ajar, saya rasa ini jelas ya. Mengapa perlu memastikan bahwa nanti akan fokus pada tujuan, memastikan kesetaraan, mendukung kemandirian belajar. Kapan dibutuhkan proses pembelajaran sepanjang kurikulum itu pasti akan melihat ini apa ya proses berikutnya dan seterusnya. Di mana dibutuhkan di lingkungan pembelajaran, di kelas, di perpus, di lab, di bengkel, bisa dipakai untuk acuan ya. Siapa yang menggunakan? Guru, instruktur, pengajar, dan lain-lain. Bagaimana menerapkan perangkat ajar berbasis latihan dan bukti berkualitas kemudian asesmen. Nah, ini Bapak Ibu, perangkat ajar dalam pelaksanaan TEFA itu identifikasi produk sudah ada di identifikasi produk sudah kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Analisis cakupan kompetensi sudah kita lakukan. Merancang produk sudah kita lakukan. Analisis kecukupan sumber daya sudah ya, sudah terdata kompetensi apa saja yang kita memberlakukan SOP ya. Kemudian nanti di workshop ketiga kita akan membuat lembar kerja atau job sheet ya untuk asesmennya. Kemudian di workshop 3 juga kita akan menyusun buku kerja. Kemudian QC-nya bagaimana. Ini jadi hari ini kita mengambil 2 ini. Kita sudah sampai ke pengerjaan produk TEFA yang modul ajarnya untuk perencanaannya, SOP-nya juga untuk ditaati oleh peserta didik. Kita buat hari ini. Untuk yang asesmen, buku kerja dan lain-lain kita buat di workshop ketiga. Nanti kemudian ada penyerahan hasil produk
Penyerahan hasil produk ini ada di workshop terakhir, workshop keempat. Layanan purna jual, kita buat SOP layanan purna jual juga di terakhir, sambil sekaligus simulasi apakah semua yang sudah kita buat ini bisa dipraktekkan kepada anak gitu. Jangan sampai dokumen-dokumen yang sudah kita susun dengan serius tapi tidak dipakai. Dokumennya banyak sekali, terus masalah tinggal ya kayak biasanya balik lagi berarti ya. Tevanya yang penting kan kejual ya. Artinya kita tidak ada rekaman ya untuk memperlihatkan bahwa anak kita sudah kompeten atau belum dan seterusnya. Oke, lanjut Pak. Ini modul ajar yang seperti saya sampaikan tadi, tidak harus rinci sistematika tertentu atau tabel tertentu atau apapun, tidak ada ketentuan sama sekali. Jadi direktorat dari Pusat Kurikulum dan Pembelajaran yang pernah saya ikuti ya arahan-arahannya dalam beberapa forum itu memang sama sekali tidak membebani. Kalau guru membuat secara rinci, lengkap dan lain-lain itu mungkin karena pengen perfect sendiri ya, atau betul semua tadi yang saya jangan sampaikan. Ada asesmen yang disiapkan, ada instrumennya dan waktu pelaksanaan asesmennya kapan, ada media atau materi yang akan disajikan bersama berdasarkan tujuan pembelajaran. Jadi kok panjenengan buat memang setengah halaman, di setengah halaman itu sudah ada tujuan pembelajaran, sudah ada langkah walaupun singkat, sudah ada asesmennya, sudah ada link materi mungkin atau memang materinya dengan langsung taruh di situ. Ini sudah sebuah modul ajar yang baik, yang lengkap, sudah dianggap lengkap. Karena modul ajar itu di PPA ya, di PPA yang terbaru pun masih ketentuannya masih sama, hanya 4 itu yang diminta untuk tampil di sebuah modul ajar. Oke, lanjut Pak. Nanti kita buat ya. Contoh menyusun tidak ada bentuk, ini hanya contoh saja. Bentuk ini pun dalam satu modul ajar itu sebenarnya satu tujuan pembelajaran, kecuali beberapa mata pelajaran misalnya IPAS. IPAS itu tidak bisa satu tujuan pembelajaran karena project ya, project IPAS. Jadi satu project mesti harus menyeluruh, mungkin ada beberapa tujuan pembelajaran yang dibidik. Tetapi untuk mapel yang lain, satu modul ajar itu tujuan pembelajarannya yang betul adalah tertera satu tujuan pembelajaran. Dari satu tujuan pembelajaran itu nanti bisa turun menjadi indikator. Kalau panjenengan pernah mendengar kriteria itu boleh, indikator juga boleh. Tidak mengharuskan kalimat itu, tapi satu tujuan pembelajaran itu diturunkan lagi agar jelas kriteria bahwa tujuan itu tercapai. Maka panjenengan mungkin pernah dengar singkatan KKTP ya. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Misalnya tadi melakukan mengidentifikasi dan menggunakan tools misalnya. Nah, itu dikatakan bisa mengidentifikasi dan bisa menggunakan, itu indikatornya apa? 1, misalnya mengetahui jenis-jenis tools. 2, mengetahui fungsi dari masing-masing tools. 3, mampu menggunakan sesuai dengan fungsinya. 4, mampu mengembalikan tools kepada di tempatnya. 5 dan seterusnya. Ternyata indikatornya banyak ya, sehingga satu tujuan itu bisa dirinci. Ketika indikator ini tercapai, tujuan ini pasti tercapai. Gitu. Misalnya tujuannya adalah ke SMK ya semi gitu. Indikatornya 1, mengetahui alamat SMK ya semi. 2, mampu tahu jalannya ya, bisa menggunakan kendaraan untuk sampai atau
atau mengidentifikasi kendaraan apa yang bisa dipakai agar sampai di Yasemi gitu. Nah, ternyata dengan tujuannya ke Yasemi saja indikatornya ternyata banyak. Salah satu kok tidak dipenuhi berarti anak atau orang tersebut belum kompeten. Bagaimana mau ke Yasemi kalau tadi indikator pertama tidak tahu, alamatnya saja tidak tahu, kok mau ke Yasemi misalnya. Yang kedua, mau pakai apa aja tidak tahu, kendaraan apa yang dipakai. Ya, misalnya kendaraan umum harus naik bis kemana, dari rutenya kemana, kemudian angkot atau naik apa lagi tidak tahu, bagaimana bisa sampai gitu ya. Ketiga, apalagi peralatan yang harus dan seterusnya. Itu jadi indikator itu sebaiknya ada untuk merinci tujuan pembelajaran. Kalau di SKKNI itu terincinya di KUK itu, kriteria unjuk kerja. Itu bisa panjenengan adopsi sebagai indikator. Ada ya Pak ya, kemarin ya, ngopi dari SKKNI. Itu unit kompetensi itu sebagai tujuan pembelajarannya, kemudian atau elemen ya, ada elemen itu sebagai indikatornya. Nanti kalau KUK-nya itu detail lagi langkah-langkahnya. Jadi tujuan pembelajaran itu bisa turun menjadi elemen, bisa menjadi KUK. Elemen itu indikatornya, KUK-nya itu sebagai langkah mencapai indikator sebagai syarat tercapainya tujuan pembelajaran. Kira-kira begitu. Jadi tujuan pembelajarannya disampaikan, materi 1 apa, materi 2 melakukan apa, materi 3 materi ini berarti indikator. Lanjut, Pak. Ini kalau ini beda lagi ya, ini sudah mulai nyusun SOP. Oke. SOP ini kalau panjenengan kemarin langsung adopsi dari SKKNI, SOP ini bisa langsung dibuat dengan cara seperti ini. Misalnya kode langsung dituliskan, deskripsi langsung ambil dari deskripsi, ya. Kemudian prosedur atau instruksi kerja diambilkan dari elemen yang pertama, instruksi kerjanya apa, langsung ada. Jadi tinggal copy paste saja sebenarnya. Kalau ngambilnya dari SKKNI, kita langsung bisa dapat SOP kerja dengan copy paste dikasih judul SOP kerja. Itu nanti bisa dipakai acuan. Dalam mengikuti prosedur keselamatan kerja, kita harus mentaati prosedur K3, ya, ketika melakukan pekerjaan berdasarkan ketentuan. Bisa mengidentifikasi peralatan K3 yang diperlukan dan seterusnya. Ini nanti ditandatangani oleh pihak yang berwenang. Dalam hal ini boleh K3, kepala bengkel atau kepala sekolah langsung boleh. Kalau SOP-nya adalah SOP lab, boleh kepala lab yang tanda tangan bahwa harus dilaksanakan. Itu di bawah penanggung jawabnya adalah kepala lab atau K3 atau kurikulum atau kepala sekolah secara langsung. Oke, lanjut Pak. Nanti bisa dibuat SOP-nya dengan cara itu. Menyusun worksheet berbasis kompetensi. Saya rasa ini bagian dari asesmen. Ini ada di LK sekarang atau workshop ketiga, nanti kita lihat ya. Jadi bentuk worksheet itu dibuat per tujuan pembelajaran juga. Jadi satu tujuan pembelajaran, ini rekaman aktivitasnya bisa dikosongkan, catatannya bisa dikosongkan untuk diisi pada saat nanti anak praktek. Dia baik atau melaksanakan sesuai dengan prosedur atau bagaimana ya. Oke, lanjut Pak. Menyusun asesmen mandiri ini juga bisa langsung. Nah intinya begini. Kenapa kemarin skema harus jadi dulu dan kita boleh copy ambil dari SKKNI, karena ketika panjenengan sudah menentukan unit kompetensi tersebut dan panjenengan sudah susun seperti ini, ada 9 Pak tadi ya, ada 9. Ke bawahnya jenengan tidak perlu lagi
memikirkan untuk penyusunan SOP maupun asesmen mandiri siswa. Karena dari yang diisikan ini itu bisa langsung di copy pastekan blanko SOP dan blanko asesmen. Begitu Bapak Ibu. Kalau itu belum jadi, nah ini ya agak susah. Karena ini nanti dilampirkan juga di modul ajar. Ditaruh di draft boleh, di modul ajarnya kemudian dikasihkan link menuju ke draft ini. Lanjut Pak. Lanjut, ini ada. Oke, ini analisis sumber daya. Ini sudah kita laksanakan menganalisis sumber daya. Jadi waktu kita masih banyak sekali. Ini baru jam berapa Pak? 10 ada ini? Jam 10 kurang 15. Kita waktunya sebebas-bebasnya untuk jenengan melanjutkan menyusun skema sertifikasi sinkronisasi. Kemudian fake hari ini kita finalisasi. Saya kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Saya mendekat ke panjenengan atau panjenengan mendekat ke saya untuk memastikan bahwa yang jenengan buat itu misalnya sudah disepakati bersama oleh teman-teman yang ada di sini. Kita anggap yang di sini adalah tim. Hari ini finalisasi tingkat internal sekolah. Waktu lain kalau panjenengan bisa komunikasi dengan industri, file itu kemudian dikirim, barangkali ada masukan dari industri. Kalau yang industrinya sudah di sini, malah alhamdulillah kebetulan langsung dipositifkan. Oke, digedok ini, kemudian diturunkan menjadi tadi ada SOP, ada asesmen, kemudian kita juga coba buat satu modul ajar dari salah satu tujuan pembelajaran. Buat modulnya yang seperti apa bebas, yang penting di dalam dokumen perencanaan itu, modul ajar itu ada berapa tadi Pak? 4 ya Pak ya? 4. Sambil saya kirim. Alasan saya meyakinkan panjenengan boleh membuat hanya setengah halaman, 1 halaman, yang penting ada 4. Saya kirimkan PPA. Nanti bisa ditayangkan di sini, kita baca sama-sama aturan terbaru PPA mengenai modul ajar itu seperti apa. Kalau nanti jenengan itu tunjukkan kepada kepala sekolah, kepada pengawas, kok kemudian pengawasnya mungkin mengingatkan jenengan, loh modul ajar model apa ini ya, cuma setengah halaman, sekalian jenengan tunjukkan PPA-nya. Ini dasar dalam membuat modul ajar bahwa memang yang tercantum di modul ajar hanya 4, tidak lebih dari 4 tersebut. Kalau sudah ada tujuannya, sudah ada langkahnya, sudah ada bentuk asesmennya, sudah ada media atau materi yang disampaikan di tujuan pembelajaran tersebut, itu sudah cukup, itu boleh disampaikan seperti itu. Jadi silakan Bapak Ibu, paling tidak sampai istirahat nanti panjenengan apa saya ulang, angkanya ada 6 itu. 1 skemanya jadi dulu, kemudian tujuan pembelajaran kemarin difinalisasi ada berapa sesuai dengan skema, kemudian menyusun ininya dalam, kita ulang ya, dari 02 rumusan tujuan pembelajaran ya. Oke ya, ini sesuai dengan skema. Ini kalau tadi ada 9 berarti ada 9. Kemudian dikelompokkan ke WS 02 001. Setelah 02 dikelompokkan ke 01. Ini nanti tujuan yang tersusun Pak, dimasukkan ke sini tapi dikelompokkan ke okupasi apa. Kemudian nanti alur tujuan pembelajarannya dari sini, urutan yang betul apa di copy paste ke kiri. Kalimatnya sama persis tetapi urutannya yang panjenengan sesuaikan. Oh ini yang dulu, ini yang harus berikutnya, ini yang harus berikutnya. Perangkat ajarnya mungkin maksudnya materi atau alat yang digunakan. Kemudian alokasi waktu kira-kira butuh berapa? 02. 03 itu tentang SOP. SOP ini bisa dibuat dengan cepat apabila sudah ada skema tadi, tinggal copy paste.
Ini dari deskripsi skema, ini dari elemen, ini dari KUK. Oke? Jadi ya, kemudian media perangkatnya panjenengan mungkin tahu alat apa yang digunakan, penanggung jawabnya kepala bengkel atau siapa bisa digunakan. Ini copy paste dari SKKNI juga, dari skema yang kita buat. Kemudian 04 modul ajar bebas, tadi saya bilang sebebas-bebasnya panjenengan, yang sudah dimiliki boleh, sangat lengkap juga boleh ya. Oke, misalnya seperti ini, nanti ditayangkan Pak. Kemudian modul ajar, lembar kerja tadi juga ini copy paste dari skema yang ada. Langkah elemen instruksi ini elemen pertama, kemudian instruksinya dari KUK ya Pak ya, copy paste dari KUK. Rekaman aktivitasnya ngapain disesuaikan dengan langkah dan instruksi itu. Terakhir asesmen mandiri ini juga copy paste dari skema. Intinya skemanya jadi dulu. Oke. Ini elemen dan instruksi lagi muncul lagi, rekaman aktivitas muncul lagi dari yang sudah dibuat. Jadi 2 jam cukup ya, 2 jam ya, jam 11, jam 12. Lihat agar cepat berarti lihat dokumen SKKNI atau okupasi. Kalau okupasi belum ada rincian detail KUK-nya, berarti disusun sendiri kalimatnya yang kira-kira itu menjadi indikator tercapainya unit kompetensi tersebut. Kalau menggunakannya disandingkan saja tidak apa-apa. Okupasi dan SKKNI. Di okupasi ada pekerjaan tertentu, di SKKNI ada menguji untuk sertifikasi tersebut. Bisa mengadopsi dari sana boleh. Tidak hanya satu dokumen. Oke, ada pertanyaan sebelum kita mengeksekusi ini apa? Nanti istirahat jam 12 sampai jam 1. Jam 1 kita tayangkan. Kalau sudah selesai semua ya, 3 sekolah paparan 10 menit ya selesai ya, jadi sampai sore bulannya ya. Kalau ternyata jam 1 paparan kok masih piye dokumennya belum jadi ya kita tunggu sampai jadi ya. Malam mingguan di sini. Monggo mengalir saja, boleh pindah-pindah tempat, boleh tempat duduknya diubah, misalnya berhadapan atau kalau saya biasanya di kelas malah kadang-kadang ada yang duduk di lantai lesehan, saya persilahkan ya kalau anak-anak ya, tapi kalau panjenengan posisi yang PW-nya bagaimana silakan, posisi WINA-nya bagaimana silakan ya, terserah. Moga Bu Anik berikut. Tapi sudah minimalnya ada 4. Tapi ini kan mengacu pada kurma nih Pak. Pada kurma yang kami tahu itu kan ciri dari kurma itu ada profil pelajar Pancasila. Saya kirimkan. Yang disampaikan oleh pengawas ketika IHT, yang disampaikan oleh Ketua kami sudah baru selesai PPD tahun kemarin. Yang dari LPTK juga seperti itu. Dan sedangkan tadi yang disampaikan itu ya, sebenarnya bisa kalau panjenengan pengen menyampaikannya langsung dalam kalimat itu. Jadi tidak lagi mikir, misalnya di modul ajar ditampilkan ya profil pelajar Pancasila 1, meningkatkan beriman misalnya ini lah ya, beriman, saya bilang beriman. Saya pasti akan tanya sebenarnya ini, panjenengan kok mengatakan pembelajaran ini menambah iman dan takwa itu di bagian mana? Mesti saya akan tanya. Mana Pak, coba tunjukkan. Mana? Nah, mana coba kalimat itu diawali dengan doa. Oke. Boleh enggak itu enggak usah ditulis, tapi langsung di langkah kegiatan ini. Berdoa bersama untuk meningkatkan dimensi ketakwaan. Sehingga saya tidak lagi bertanya, Pak, beriman dan takwa itu dimensi ini dikuatkan di langkah
yang mana gitu. Jadi itu hapus saja Pak, yang atas misalnya Pak, yang mana tadi Pak? Ya, oh ini hapus, delete, hilang. Lu jadi tidak ada, bukannya tidak ada, tapi itu langsung masuk di langkah kegiatan. Nah ini kita bentar. Berdoa bersama untuk meningkatkan, tambahkan kalimat di situ. Berdoa bersama untuk meningkatkan profil pelajar Pancasila dimensi ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dimensi pertama ya. Tadi ada bergotong royong. Saya akan tanya lagi, bergotong royongnya di bagian mana Pak? Daripada orang selalu bertanya, katanya meningkatkan dimensi ini, boleh langsung dimasukkan di kegiatan langkah pembelajarannya. Maksudnya begitu, tanpa menghilangkan. Kalau panjenengan jangan dihilangkan profil pelajar Pancasila, masukkan ke langkah pembelajaran. Input di langkah pembelajaran. Seperti media, alat tadi. Media dan alat kok dihilangkan? Boleh tidak dihilangkan, tapi langsung masukkan alatnya dipakai di bagian yang mana. Dimensi profil pelajar Pancasila juga itu sebenarnya dikuatkan pada saat apa misalnya. Apa dimensi profil pelajar Pancasila ini kan apa mau? Takwa terus Musa. Terus apa boleh? Gotong royong. Royong. Kebinekaan. Berpikir kritis katanya. Ya berpikir kritis tadi ada mengerjakan mencari solusi apa untuk meningkatkan dimensi itu ya, berpikir kritis gitu. Berkebinekaan ditulis di atas ditulis profil pelajar Pancasila ya, dimensi profil pelajar Pancasila kebinekaan. Ketika orang bertanya dalam pembelajaran ini mana yang menguatkan dimensi kebinekaan, gula-gulai munggah medun tidak ketemu misalnya. Nah, daripada nyari ke bawah, nyari ke atas, nyari ke bawah, nyari ke atas, langsung dimasukkan ke kalimat langkah pembelajaran. Di langkah pembelajaran. Ngoten nggih Bu nggih. Jadi tidak menghilangkan ya Bu ya. Kalau memang masih mau dimasukkan. Dan sebenarnya kalaupun tidak ditulis, orang akan sudah paham bahwa berdoa itu tanpa ditulis ya, misalnya tidak ditulis, tidak diperjelas, semua orang akan ditanya berdoa itu meningkatkan dimensi apa? Mesti jawabnya keimanan, ketakwaan. Berarti mesti profil pelajar Pancasila di 6 dimensi itu sebenarnya tanpa ditulis satupun kita sudah melaksanakan satu kegiatan yang menguatkan dimensi-dimensi itu. Hanya memang perlu dijelaskan secara lisan. Tapi kalau ditulis jadi tidak perlu menjelaskan. Gitu gitu. Oke. Baik, kesimpulannya dihapus tapi tidak dihilangkan boleh. Langsung include di langkah pembelajaran. Nah, ini saya tak nyoba nyari apa tadi sambil panjenengan melanjutkan PPA ya yang terbaru ya Bu. Ya, dan tidak harus hening ya ini ya. Monggo saling berkomunikasi ya, ngobrol-ngobrolan terus. Udah ini unit kompetensi ini udah masuk ya. Itu apa misalnya suaranya keras juga tidak apa-apa masing-masing kelompok ya, tidak usah harus. Nah, ya. Dibuat satu mungkin ada juru tulisnya, yang satu ngasih ide, yang satu buka SKKNI, yang satu buka WA atau buka yang lain gitu boleh ya.
halaman 12, halaman 11 Pak. Ya, ini prinsip pembelajaran halaman yang di buku ada halamannya. Nah ini, ya. Perencanaan pembelajaran dan asesmen. Ini capaian pembelajaran dan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik. Jadi pemerintah sudah mengeluarkan capaian pembelajaran gitu Bapak Ibu. Mestinya yang nanti dengan adopsi dari SKKNI itu juga ada kaitannya dengan capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu tidak bisa diubah, tapi bisa diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kalimatnya bebas, menyusun sendiri boleh, adopsi dari SKKNI boleh dan seterusnya. Nah ini nanti mungkin panjenengan analisis capaian pembelajaran, tujuan yang disusun itu mengarah ke capaian yang mana. Nah ini ke halaman 12 Pak, ke bawah Pak. Bawah, tapi nanti jangan kemudian males buat modul ajar ya Bapak Ibu. Nah ini dalam platform Merdeka Mengajar, pemerintah menyediakan contoh-contoh alur tujuan pembelajaran. Sebenarnya ATP itu sudah dibuat ya, pembelajaran yang sering dikenal sebagai RPP dan modul ajar. Dengan kata lain, setiap pendidik perlu menggunakan ya, tidak harus membuat ya, tapi perlu menggunakan alur tujuan pembelajaran dan rencana pembelajaran. Jadi perlu menggunakan rencana pembelajaran untuk memandu mereka mengajar. Akan tetapi mereka tidak harus mengembangkannya sendiri. Jelas kalimat ini gimana? Jadi sebenarnya ya ini alasan untuk ini ya tidak membuat tunjukkan senjatanya ya Bapak Ibu. Kalau dimarahi oleh Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu ini gimana enggak buat modul ajar? Saya Pak, saya hanya mengikuti pemerintah membaca dari PPA tahun 2020. Jadi di sini seorang guru itu memang harus menggunakan. Saya sudah menggunakan Pak, tapi saya download dari PMM. Saya gunakan karena kondisinya sama, alatnya kita miliki ya misalnya ya, tujuan pembelajarannya sama ya, desain pembelajaran saya mengikuti itu. Dan ini sudah kalau sama-sama kan. Tapi ada kalimat memang di bawahnya ya. Meskipun demikian ya tidak kemudian ini jadi alasan ya. Pendidik diharapkan masih berupaya untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengembangkan dokumen perencanaan pembelajaran secara mandiri. Tetap di bawahnya ada ada dorongan ya untuk Bapak Ibu tetap mengembangkan dokumen perencanaan. Walaupun di atasnya tadi jelas ya. Dengan kata lain, setiap pendidik perlu menggunakan. Jadi yang penting itu menggunakan. Jangan sampai tidak menggunakan perencanaan pembelajaran. Mlebu blendam tanpa perencanaan apapun. Ini pada karo perang tidak menggunakan senjata kan begitu. Sebenarnya boleh menggunakan senjata pinjaman orang lain asalkan panjenengan bisa tahu cara menggunakan alat itu, begitu maksudnya. Jadi kalimat ini itu maksudnya perang, nggak punya senjata, belum merencanakan strategi, menggunakan strateginya orang lain, menggunakan alatnya orang lain, tapi bisa menggunakannya. Situasinya memang sesuai ya. Mau nembak nyamuk pakainya bom ya, kan salah penggunaan, artinya begitu. Jadi boleh menggunakan dengan situasi dan kondisi yang sama. Gitu. Dan tadi, kemudian yang kedua, tidak harus ada profil pelajar Pancasila. Nanti kalau panjenengan kemudian ketemu pengawas lagi ya, Bapak ya. Nah, perbedaan RPP dan modul ajar bisa dilihat lagi di mana ini ya. Silakan cari Pak. Yang antara RPP modul ajar dan yang wajib ada itu memang 4 gitu ya. Kok ada disebutkan Bu, Prof
profil pelajar Pancasilanya? Nanti jawabannya sama. Saya mengajunya ke BPA tahun 2024 di dalam pedoman pembelajaran dan asesmen yang memang wajib ada itu adalah 4 hal. Di halaman berapa coba? Oke, di rumah sambil dibaca-baca ya, atas sampai bawah ya, Bapak Ibu. Kira-kira panjenengan kober boten baca pedoman BPA ngeten iki. 151 halaman. Kalau jenengan ndak kober, nanti jangan ini ya, marah-marah ke siswanya. Nah ini kalau disuruh baca nggak mau ya, literasinya kurang. Makanya kalau ada AKM itu ya, ada numerasi, literasi, nilainya jadi jelek gitu. Itu kalau misalnya anaknya berani balas ya, ya bapak ibu baca juga atau enggak? Sama, tapi kan saya sudah pernah pas dulu waktu kecil itu sering baca. Halaman 21 bukunya. Ini perbedaan RPP sama modul ajar. RPP dapat dibuat dengan sederhana sehingga tidak menimbulkan beban administratif. Yang terdapat dalam RPP adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Jadi hanya 3, karena media bahan ajar itu bisa mengacu ke yang lain. 21 halaman Pak, yang isinya 21. Ya, ini berapa ini? Nah ini Pak. Bawa lagi Pak. Lagi. Nah ini RPP. Iya Bapak Ibu. Kalau panjenengan ngasih judulnya RPP, itu justru tidak harus 4, tapi hanya 3. Yang penting ada tujuan pembelajarannya, ada langkah pembelajaran, dan ada asesmen pembelajaran. Cukup, karena media dan bahan mengambil dari media dan bahan yang sudah ada. Buku ya, buku terbitan Kemendikbud atau apa, itu tidak disusun sendiri. Itu kalau panjenengan memang tidak menyusun sendiri, ya dengan itu judulnya perencanaannya harusnya masih RPP. Ya, ketika pendidik telah memiliki 3 komponen ini dalam mengajar, maka ia telah memenuhi kewajiban ini dengan sampun ini ya dilaksanakan ya dalam merencanakan pembelajaran. Jadi seorang guru itu punya kewajiban merencanakan pembelajaran, harus punya ini. Tapi kalau modul di bawahnya modul ajar sekurang-kurangnya berisi ya, tujuan, langkah, asesmen, serta media pembelajaran. Jadi hanya 4 ya Bapak Ibu ya. Di pedoman ini tidak ada tertulis harus tersusuk di dalamnya meliputi profil pelajar Pancasila, identitas atau yang lain ada di sini. Ini yang pegangan ya Bu ya. Nanti kalau gitu pengawas ya ada Pak di BPA. Wah ini bisa lagi nih kalau. Wah ini jauh lagi nih. Kalau P5 sambil jenengan mungkin bisa Bapak Waste ini di skema. P5 tidak harus gelar karya ya, mumpung ketemu ya. P5 itu tidak harus gelar karya dan mungkin perlu dipahami. Ini penyamaan persepsi lagi mengenai P5. Kalau P5 kan singkatannya apa? Project.
Profil pelajar Pancasila. Sebuah proyek, kemudian nanti ada kegiatan membuat atau melakukan sesuatu, kemudian nanti ada hasil yang dinilai. Yang dinilai apa Bapak Ibu? P5 itu. Keterampilan, hasilnya, anaknya, hasilnya. Kalau misalnya apa Bu? Buat apa misalnya? Buat buku, buat makanan biasanya, snack. Apa? Oke, baju kemudian dipakai, yang dinilai apa? Bajunya. Hasilnya berarti apa hasilnya? Bajunya bagus, nilainya bagus. Nah, ini sama Anda. Apa Pak? Prosesnya kados napa? Pada saat menjahit, dia memang kompeten, teliti atau tidak, hasilnya bagus, nilainya bagus. Nah, bedanya apa terus dengan pelajaran konsentrasi keahliannya yang memang kita siapkan skemanya, anak itu harus jahitnya bagus, kompeten, terus ada standar kualitasnya, QC-nya. Terus bedanya apa dengan P5? Kok sama akhirnya? Ini yang memang perlu diluruskan. Unjuk kerjanya, ya itu kan ada unjuk kerjanya, menjahitnya, apanya. Bapak Ibu, kita samakan persepsi ya, bahwa P5 itu yang dinilai bukan produknya, bukan juga proses membuatnya sudah betul sesuai kompetensinya atau belum. Yang dinilai itu dimensi ketakwaan. Kalau suatu kegiatan proyek kok nambah keimanan ketakwaan, yang semula saling nggak mau sholat menjadi mau sholat, ya itu nilainya, yang dinilai itunya nambah imannya. Jadi berangkatnya dari masalah apa yang ada di sekolah sebenarnya itu, dan tidak harus unjuk karya. Misalnya masalahnya di sekolah adalah anak-anak 50% ketika sholat zuhur itu harus ngopiak-ngopiak, tidak punya kesadaran diri misalnya. Proyek P5-nya adalah membuat kesadaran diri anak untuk berangkat sholat zuhur tanpa diopiak-opiak. Panjenengan buat kegiatan macam-macam. Itu ketika kegiatan itu mengubah dari yang semula harus diopiak-opiak menjadi tidak, itu berarti P5-nya berhasil. Loh, kok tidak ada kaitannya dengan keterampilan? Ya tidak apa-apa, karena P5 bukan menilai kompetensi, tapi menilai 6 dimensi tadi itu: ketakwaan, gotong royong, berpikir kreatif, kebinekaan global, apalagi itu. Jadi sebenarnya buat misalnya yang dinilai itu gotong royongnya, bocah-bocah yang individualis semua, masalahnya berangkat dari masalah. Kok individualis semua, praktek ya dong garap dewi-dewi, tidak mau ini. Maka kalau proyeknya membuat baju itu boleh, membuat makanan ya tidak apa-apa walaupun tidak ada kompetensinya, konsentrasi keahlian di jurusan sekolahnya, karena dalam rangkanya bukan membuat produk yang bagus, tapi dalam rangkanya gotong royongnya menjadi tertanam di siswa. Jadi yang dinilai bukan bajunya, bukan proses membuat bajunya, tetapi pada saat proses buat ini ada proses gotong royong, dimensi gotong royongnya tertanam atau tidak. Oh, masalah individualis menjadi sekarang guyup, kalau ada apa-apa anak-anak saling membantu. Nah, itu berarti P5-nya berhasil. Jadi apakah kemudian sholat jamaah bareng-bareng yang 100% tanpa diopiai itu tadi ada satu karya yang ditunjukkan, dipamerkan, ya kan ya, tapi suatu perubahan sikap itu pun hasil keberhasilan dari P5.
Itu perbedaannya. Mungkin kita samakan persepsinya mengenai P5 ya Bapak Ibu ya. Tidak harus unjuk karya, tidak harus berkaitan dengan kompetensi yang sedang ditekuni, tetapi kegiatan-kegiatan P5 adalah menguatkan 6 dimensi yang dinilai juga 6 dimensi. Dan ini masih memang hampir di beberapa sekolah itu P5 ya harus kaitannya apa dengan kompetensi yang sedang dipelajari, ya harus ada kegiatannya. Mesti selalu seperti itu ya. Itu tidak harus begitu. Nanti ada lagi mungkin juknis P5 saya kirimkan lagi untuk bisa dibaca-baca. Yang dinilai bukan kompetensinya tetapi 6 dimensi itu. Biar sekalian ya sama persepsinya. Pikirannya terus harus gelar karya, harus ada modal, harus ada yang ditampilkan, sehingga akhirnya butuh pengeluaran yang banyak gitu, padahal tidak itu. Untuk mengubah sikap ya, menjadi seseorang yang punya profil pelajar Pancasila itu bahkan malah perubahan karakternya, bukan hasil produknya, tapi perubahan karakter yang semula tidak disiplin menjadi disiplin, yang semula antipati dengan teman di luar daerahnya. Kadang ada gap-gapan. Sekolah itu ada gap-gapan. Bahwa kamu orang Purwodadi, saya orang Boyolali, makanya ini secara bahasa. Nah, kebinekaan global itu bisa melalui dengan cara proyek apa yang itu tidak lagi ada gap dan seterusnya. Oke, saya sharing ya untuk P5 seperti itu Bapak Ibu ya. Nanti tidak perlu ya, jadi hasil produk P5 itu tidak harus selalu produk yang ditampilkan ya Bapak Ibu ya. Tapi perubahan sikap itu malah justru yang paling penting. Satunya juga sudah disesuaikan dengan unit kompetensi yang ada. Ya.
Baik, sudah saya kirimkan Bu yang panduan P5 juga gitu. Jadi dua hal ini nanti bisa diteruskan gitu Pak dari ke SMK Sejarik. Perbedaannya tadi kalau panduan pembelajaran dan asesmen itu sebagai panduan kita untuk pelaksanaan pembelajaran, modul ajar, RPP, pembelajaran, menilai kompetensinya dengan cara melakukan asesmen formatif dan asesmen sumatif tesnya. Tetapi kalau P5, ini panduan di P5-nya, panjenengan bisa nanti baca-baca juga. Ada beberapa tema yang bisa dipilih, ya, misalnya gaya hidup berkelanjutan, itu tidak sama sekali tidak berkaitan dengan kompetensi. Ada yang sekolah itu di gaya berkelanjutan, gaya hidup berkelanjutan, menyelesaikan masalah toilet misalnya. Toilet kok kotor semua, tidak punya kepedulian terhadap toilet. Kemudian buat aksi bagaimana agar setiap anak peduli, setiap masuk kok kakinya misalnya bawa ada pasir ya, itu setiap mau keluar harus guyur dulu biar sampai bersih dari pasir-pasir lantainya ya, minimal di ini dengan sepatunya kalau misalnya ada kotoran di lantai toilet dan seterusnya, sampai ada kesadaran bahwa toilet itu nanti bersih oleh aksi yang dilakukan oleh siswa. Jadi begitu yang dinilai itu dimensi, ada elemen ya, subdimensi elemen itu ada semua di penilaiannya, ada di panduan P5. Jadi menilainya bukan nilai puluhan, tetapi tahap awal, tahap berkembang itu ya yang biasanya muncul di nilai rapot P5 ya. Jadi dimensi, ada elemen, ada sub elemen, itu mana sub elemen dari dimensi mana yang akan kita nilai. Kemudian kategorinya mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang. Sangat berkembang apanya? Ya misalnya apa yang dinilai? Yang dinilai kok kreatifnya, berarti yang semula belum kreatif menjadi kreatif, yang semula belum bergotong royong menjadi gotong royong. Bukan di kontennya. Bahkan kalaupun membuat sesuatu kok gagal, membuat bajunya nggak jadi, ya. Tapi kok kekerabatannya, gotong royongnya jadi muncul, itu malah berhasil proyek P5-nya. Misalnya apa? Bikin makanannya kok asin, tapi dari hasil makanan yang asin itu kemudian menjadi gotong royongnya tumbuh, keakrabannya dan lain-lain, itu kok menjadi baik. Oh berarti justru P5-nya berhasil. Jadi bidikannya bukan hasil produknya berhasil, tapi dimensinya, dimensi 6 itu berhasil ini. Nanti beriman dan bertakwa itu turun ke beberapa elemen, elemennya menjadi sub elemen. Mandiri, dikatakan mandiri itu elemennya apa saja, sub elemennya apa saja, di bawah ada. Bernalar kritis itu seperti apa, kreatif seperti apa, gotong royong seperti apa, berkebinekaan global seperti apa. Ada elemen dan sub elemennya yang mana yang kita pilih. Jadi goalnya itu bukan produk, tapi 6 dimensi tersebut. Itu kalau P5. Tapi kita tidak sedang membahas P5 ya, kita sedang menguatkan tema kita. Ini hanya selingan saja.
Nanti bisa dibaca-baca. Oh gitu ya. Kalau 3 roda belum kalah kuat itu ya. Pakai produk lokal ya. Deskripsi unit berarti deskripsi unit itu Dampaknya ya, kita coba ya. Nah, kan apa? Dulu kan iya, langsung daerah itu kok daerah familiar itu sebenarnya. Udah browsing. Yang pernah jadi itu. Oh, wayangnya. Iya.